lagi di podcast Beris Consulting. Jadi alhamdulillah kita masih ketemu lagi nih teman-teman, dimana pembahasan kita tentang fotografi bareng Bro Ririn Pratama Endra Wijaya. Apa kan ya? Asik. Dan bro, kalau misalnya kita ngomongin masalah fotografi, itu kan pasti punya kamera. Saya dulu bangun inografi nggak pakai kamera. Dari awal nggak punya kamera, jadi bisa gitu? Bisa. Dulu di awal gimana sih teman-teman, mungkin bisa di-sharing juga kenapa memulai usaha fotografi, yakin yakin lagi? Iya, bener-bener. Mulai di-sharing. Sebenarnya sih yang penting dari bisnis fotografi itu ya, ini kita ngomong bisnis fotografi ya, bukan sebagai fotografer. Kalau bisnis fotografi yang penting kan kita punya brand. Masalah yang motret kan bisa orang kan. Jadi memang dari awal bisa jalan kayak gitu ya? Iya benar. Jadi kita punya rekanan, biasanya itu kita banyak banyak freelance fotografer. Jadi ya kita tinggal comot-comot aja, kita panggil siapa yang kosong hari itu gitu kan. Jadi kalau kita dapat tanggal misalnya 3 Juni. Nah, 3 Juni nih cari siapa yang kosong, freelance ini. Oke, saya kosong, udah isi gitu. Oh, jadi memang komunitas. Iya benar, komunitas. Jadi juga buat teman-teman ya. Kalau misalnya memulai usaha fotografi juga, berarti nggak harus kita itu punya kamera dulu. Iya benar. Kalau kita mulai dari awal harus punya kamera kan modalnya udah besar banget. Makanya tadi bilang. Nggak jadi kita bisnis kan? Iya. Kan? Makanya bisa mulai dari komunitas, iya benar, kan? Benar. Terus juga mulai dari apa kebutuhan customer ya? Iya benar. Apa kebutuhan customer ketika mereka memang butuhnya videografi atau fotografi, ya kita harus cari rekanan. Iya benar. Gitu. Itu benar. Wih, cakep banget ini. Dan sebelumnya kita tarik ke belakang ya, dimana tadi bilang kalau misalnya Bro Ririn punya usaha, bukan usaha ya, malah SMA itu ngeband. Iya. Apakah di waktu itu udah punya usaha di SMA? Ya kebetulan karena kita ngeband, usahanya punya ini rental band. Rental band. Dan itu mulai gimana awal pertama kalinya? Kalau mulainya gimana itu awalnya kita suka ngeband keluar. Jadi karena kita sering ngeband keluar, pulang malam gitu kan. Jadi orang tua beliin tuh alat band. Oh, nih. Biar nggak usah keluar. Iya, nggak usah keluar tim, ngeband di rumah gitu kan. Luar biasa ya Pak ya. Itu ternyata saya dari dulu baru tahu hari ini. Oke. Jadi ngeband di rumah, kawan-kawan kumpulnya ke rumah gitu kan. Enggak, ini beneran nih, karena itu. Bener. Oh, jadi dulu jadi sebelum itu orang tuh bilang itu-gitu dulu ya? Iya, bener. Karena itu. Jadi karena biar anaknya nggak keluar. Iya, jadi anaknya tuh terpantau kan di rumah kan. Wah, kan karena kalau ngeband kan biasanya kan minum-minuman. Iya, ataupun iya, bisa yang lain-lain kan. Nah, bener tuh. Jadi ngeband, punya rental band dari SMA usahanya itu. Jadi selama SMA itu yang ngasih duit jajannya rental band gitu kan. Waktu itu ya gitu. Sampai akhirnya di tamat sekolah itu kan band masih ada kalau masih ada. Sampai kuliah pun masih ada. Tamat kuliah pun masih ada band. Oke. Dan waktu itu kenapa nggak serius ke situ? Sedangkan di 2016 sudah mulai mikirin terjun di dunia fotografi seperti itu. Gimana ya? Kalau masalah serius nggak seriusnya itu sebenarnya serius, tapi kan kita lebih mikirin cuannya gitu kan. Lebih cuan kemana gitu kan. Siap. Ya, selain itu juga kan dari sering-sering dengar hadis, ikut kajian. Kalau musik itu haram. Jadi kan ada pikiran, ya udahlah daripada didalemin lebih baik cari yang aman aja gitu kan. Ya bener gitu. Iya. Bener. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Kita bahas yang pertama, di mana yang memulai usaha tanpa kamera, fotografi lagi. Iya benar. Memulai usaha fotografi tanpa kamera. Bisa. Wah, luar biasa. Dan itu juga berarti buat teman-teman jadi motivasi, walaupun usahanya apa, lihat dulu, fokus ke marketnya dulu. Iya benar itu. Siapakah yang membutuhkan layanan kita? Kalau layanannya dibutuhkan, misalnya contoh di tempat kita belum ada jual nasi bakar rumah makan misalnya, buka rumah makan satu kan jadi solusi buat teman-teman kan. Nggak harus memulai dari buka sewa tempatnya dulu ya, dari rumah kan bisa ya. Seperti itu. Nah, ini bro, ini yang paling menarik nih. Kalau kita ngobrol masalah ini ya, titik balik atau turning point. Ada nggak kata menyerah? Menyerah ketika pas lagi menjalankan bisnis, pernah kepikiran seperti itu? Kalau menyerah sih
nggak ada sih, tapi kalau dan ya sering gitu kan. Kita lagi contoh kayak ini kemarin COVID kan wedding PPKM level 4 ini tutup semua, nggak bisa wedding. Jadi kita kalau motret fokus kita inografi di Muslim wedding ya nggak ngejob gitu kan. Jadi bener-bener hampir 1 tahunan lebih. Iya bener, 1 tahun. Bahkan kenapa nggak tutup waktu kepikiran? Tutup. Nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran. Maksudnya kenapa masih bertahan seperti itu loh? Ya kalau bertahan sih di sisi lain saya juga guru kan, jadi tetap dapat gaji sampingan lah walaupun sedikit. Jadi kalau untuk sekedar untuk makan aja udah lewat gitu. Nah tapi untuk yang kayak kita yang lain-lain gitu kan, ya itu harus ini. Tapi dari situ kita inovasi lagi yang lain, kita lebih ke niche market, kita sasar ke Muslim wedding yang bener, yang orang-orang berjibaku perang harga gitu kan. Ya kita tetap dengan harga kita yang stabil dengan ya paling kita tingkatin kualitas aja gitu kan. Dan jasa layanan ya sebenarnya kan yang seperti yang Bro bilang tadi nggak cuma itu ya. Iya benar. Mungkin teman-teman ya bisa lihat di video kita yang awal ya, yang part pertama di mana banyak loh produk-produk dari inografi. Iya benar. Nah kalau yang ada di depan ini apa nih Bro? Ini album wedding. Album wedding. Iya sampel. Oh sampel album wedding ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap dapat ya tapi ada nggak sih? Kan bisa juga nih customer yang nggak mau nih. Nggak mau ada cetakan. Ada cetakan. Iya bisa. Seperti itu? Bisa, jasa aja bisa. Oh jasa. File aja bisa gitu. File aja bisa. Bisa. Bisa ternyata. Kalau misalnya kita foto aja nggak pakai cetak segala macam, bisa. Luar biasa nih teman-teman ya. Kalau misalnya nggak mau dicetak nih, bisa ya. Dan apa nih pesan buat teman-teman nih yang baru banget ya gitu, baru sekitar mungkin ya 6 bulan jalan ataupun memulai usahanya seperti itu. Ada nggak motivasi buat teman-teman? Kalau dari saya sih, yang pertama kita harus jelas mulai bisnis usaha kita ini di mana gitu kan. Kalau udah jelas kan kita bisa nentuin kita harus jalannya pakai cara yang gimana gitu. Berarti visi. Visi itu udah jelas dulu. Jadi ketika kita udah jelas, tujuan kita udah jelas, jadi kita bisa nentuin pakai cara marketing apa gitu kan, pakai ya banyak lah. Jadi kalau kita dari awal udah jelas, kita pasti mudah untuk mencapai tujuan kita gitu kan. Apa nih target kedepannya untuk inografi ini? Dengan apalagi sekarang kan udah punya studio sendiri ya kan, dimana yang teman-teman bisa pakai jasa studio foto ya kan, bisa buat foto keluarga apalagi tuh. Foto wisuda, foto produk di sini bisa. Produk pun bisa gitu. Apa nih target ke depan untuk inografinya sendiri? Kalau untuk inografi sih saya pengen bisa motret keluar. Keluar negeri kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk di studionya sih yang pertama sih jarak terdekat ini saya pengen orang sekitar sini tahu dulu lah. Yang pertama itu kan, biar dikenal di sekitar kita, baru kita mau keluar juga gitu. Lokasinya di mana nih Bro? Di Air Batu kilometer 20 Palembang, Jalan Palembang Betung kilometer 20 Air Batu. Masya Allah. Nah ini teman-teman ya, luar biasa kita banyak belajar dari beliau, dimana yang semuanya kita mulai dari apa adanya, mulai dari apa yang kita suka dulu ya. Bisa ke depan mulai jalan dan akhirnya memikirkan visi, ya kan? Visi ke depannya seperti apa? Karena memang lebih penting bukan kendaraan apa yang kita gunakan, memang penting. Kita tidak bilang kendaraan tidak penting. Iya benar. Tapi tujuan itu jauh lebih penting. Iya. Gitu loh. Karena kalau kita udah jelas tujuannya kan, kita bisa pilih kendaraan yang lebih cepat gimana gitu kan. Cakep banget. Thank you Bro Ririn udah kasih waktunya. Dan siap. sukses terus buat inografi Muslim Wedding dan juga yang studio inografinya ya. Semoga makin laris juga, banyak teman-teman yang menggunakan jasanya. Amin. Tetap di podcast Berries Consulting.